Bertemu lagi dengan saya Joanna Gloria Patirani dalam program training kita 21 Minute Workout. Dan kembali saya katakan bahwa kita sudah sampai di minggu yang kedua. Minggu yang kedua ini kita akan bicara tentang banyak cara atau teknik dalam berkomunikasi. Spesial hari ini kita akan bicara tentang bagaimana cara mempresentasikan listing dengan baik di depan customer. Karena kalau bicara tentang closing, gak selalu karena produknya bagus. Tapi, closing bisa terjadi kalau misalnya kita bisa mempresentasikan dengan baik. Dan selama 20 menit ke depan, kita akan mendengarkan paparan yang sangat luar biasa dari pakar public speaking kita, yaitu Bro Ferly Junandar. Oke, terima kasih Sis Johanna ya, pagi hari ini semangat terus ya. Kita harus kasih semangat kepada beliau supaya memberikan semangat sama kita. Itu yang namanya transfer energi ya pagi-pagi begitu ya. Oke, Bro dan Sis dari teman-teman Century 21 ini kami ucapkan selamat pagi semuanya. Semoga sehat dalam keadaan banyak cinta dan yang penting adalah banyak cuan selalu ya. Di era pandemik ini siapa yang nyangka bahwa semua itu adalah berubah. Di antaranya adalah yang kalau saya bilang hari Senin kemarin, we've burned the ship. Kita sudah membakar kapal atau perahu yang sudah mendarat di pulau ini. Pulau baru yang namanya pulau digital. Jadi nggak ada tuh yang kita akan berharap lagi, aduh kayak zaman dulu listingan gampang banget. Tahun berapa tuh, 2013, 2014 itu kayak kacang goreng istilahnya ya. Nah apalagi kalau sekarang gini, cara berjualan, cara presentasi itu beda banget. Nah di sini hari ini saya akan berbagi gimana caranya untuk Anda bisa berpresentasi tetapi bukan dengan langsung ketemu orang. Nah, ada bisa kendala, ada bisa tantangan, atau ada bisa rintangan. Tergantung dari cara pikir Anda. Saya mengajak Anda yang positif-positif aja ya. Jadi ini adalah satu tantangan. Gimana supaya Anda bisa mempresentasikan listingan Anda ini menjadi satu potensi yang akhirnya bisa close deal, bisa transaksi. Oke, ini juga ya. Semoga Bapak Ibu sekalian, sister and bro, tidak bosan lihat ada orang mejeng di situ, karena kebetulan tema dari 21 Minutes ini adalah workout, gym, jadi jangan protes ya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana mempresentasikan listingan Anda kepada klien melalui layar. Ya, jadi bukan langsung, tetapi melalui layar. Layarnya layar apa? Tentu saja layar yang ada di handphone Anda ataupun juga di laptop Anda. Kita next berikut ini, Sis Jo, silahkan next. Nah, saya akan kasih tahu ada beberapa cara untuk presentasikan listingan Anda melalui layar tersebut. Nah, saya akan kasih tahu yang pertama ini adalah namanya one-to-one video call. Kalau one-to-one video call itu sama seperti Anda melakukan call sama misalnya kolega Anda, sama anak Anda, sama mertua dan segala macam, itu adalah 1 lawan 1 video call. 1 ke 1 orang ya. Itu pakai video call bisa apapun, proses, bisa pakai line, bisa pakai WhatsApp, bahkan pakai Facebook dan segala macam, apapun lah. Kalau nggak salah Telegram belum sih ya, tapi Telegram katanya yang paling safe katanya ya. Nanti kita doakan Telegram bisa bagus ya. Jadi yang Anda lakukan adalah one to one video call. Terus yang kedua adalah jenisnya adalah one to many video call. Jadi ini ada satu peluang untuk Anda bisa presentasikan listing Anda ke orang sekaligus. Kalau untuk WhatsApp itu kalau nggak salah bisa 8 ya. Dan upcoming bisa 50 orang yang saya tahu belum ada sih ya, tapi upcoming akan datang adalah 50 orang. Tapi so far 8 masih bisa. Jadi Anda bisa buat mungkin satu sesi khusus. Anda buat undangan yang bagus, buat pakai Canva namanya, CANVA, jadi kayak canvas gitu ya, tapi Canva namanya. Anda buat undangan, ada foto Anda di situ, terus Anda bisa minta waktu sekitar maksimal 20 menit dari cara prospek-prospek Anda itu semuanya. Terus kemudian Anda buat sesi semacam kayak webinar kayak sekarang gini, tetapi yang Anda lakukan adalah apa? Anda jualan, Anda presentasikan semua prospek-prospeknya. Kalau lebih spesifik lebih bagus. Contohnya paling simpel adalah apa? Misalnya di area Jakarta Selatan, Anda ketemu orang yang minat ke arah sana semuanya. Atau mungkin Anda tertarik dengan yang harga sekian, range-nya 1M sampai 5M, 5M sampai 10M. Jadi kita tidak melakukan yang namanya presentasi random. Jadi Anda benar-benar spesifik, captive market sekali, orang-orangnya sudah yakin akan tertarik dengan apa yang Anda jual. Jadi itu adalah one to many video call. Kemudian yang terakhirnya adalah, berikutnya adalah apa?
Anda melakukan presentasi atau presenting kayak di TV-TV gitu ya. Kalau misalnya kayak ada presenter, dia cerita bahwa ini ada produk ini, produk itu, dan segala macam. Nah, ini agak butuh sedikit latihan. Nah, biasanya kalau saya kasih training bisa dalam waktu 2 jam, Anda bisa mengerti tuh bagaimana body gesture, bagaimana lihat kamera, bagaimana mungkin berbicara, menuju ke sini, menuju ke itu, dan segala macam. Nah, ini butuh juga selain itu adalah apa? Editing. Anda butuh bisa mengedit video-video yang Anda lakukan. Anda datang ke satu lokasi, ada show unit, ada coupling, ada apapun lah itu ya, satu produk terbaru. Anda bisa nge-shoot semuanya segala macam, terus ada entrance, ada gapura, ada landmark, ada apapun itu semuanya, fasilitas umum dan segala macam, termasuk unit-unitnya. Terus setelah itu Anda rekam diri Anda tuh. Anda bisa minta bantuan teman, atau bisa Anda pakai selfie sendiri, atau simpan di tripod, apapun itu. Nah, tugas Anda berikutnya adalah Anda mengedit semua itu dalam satu video yang sudah teredit dengan baik sekali. Anda kasih musik, ada suaranya dibesarkan, musiknya dikecilkan, dan segala macam itu ada. Semuanya bisa Anda lakukan sendiri. Kalau nggak bisa, minta anak Anda yang ngelakuin ya. Namanya editing video. Itu mudah sekali, dan itu Anda hanya tinggal kirim ke orangnya. Misalnya Pak Dadan nih prospeknya misalnya. Memprospek pada saya adalah Pak Dadan. Pak Dadan, saya kirim Anda ya waktu. Oke ya, Mas Ferli silakan kirim aja sekarang. Saya pengen tahu seperti apa. Nah, di video tersebut si Ferli ini sebagai broker dari Century 21 akan cerita. Oke, Bapak-Ibu sekalian, saya sekarang berada di sini. Ini adalah satu bagian dari rangkaian pengembangan MRT yang terbaru. Anda akan menjadi semacam satu mahma Jakarta Selatan, akan menjadi satu pusat sentra bisnis terbaru nih di Jakarta Selatan, misalnya kayak gitu-gitu. Nah, nanti Anda butuh yang namanya konsep ataupun juga draft. Nanti kita akan ceritakan di sana, di page berikutnya ya. Nah, kita akan ceritakan dulu itu. Jadi Anda punya satu yang namanya video khusus, Anda tinggal kirim, itu namanya presenting. Kemudian juga ada satu lagi adalah talk show. Kalau Anda sekarang ini nggak punya Instagram, segera setelah ini buat Instagram, akun Instagram. Karena apa? Anda tidak hanya presenting hanya diri Anda aja, tapi juga Anda bisa presenting untuk listingan-listingan Anda semuanya. Setelah acara hari Senin kemarin, beberapa dari Anda ini sudah follow saya di Instagram. Artinya adalah mereka sudah concern, mereka sudah alert, mereka sudah siap untuk bisa menghadapi bahwa si perahu ini sudah dibakar. Kita nggak bisa kembali lagi ke zaman dulu. Kita harus punya Instagram, Facebook, oke, nggak masalah. WhatsApp udah pasti gitu, tapi Instagram itu adalah satu perjalanan yang baru. Di Instagram itu ada namanya fasilitas live Instagram. Live Instagram Anda bisa lakukan dengan apa? Dengan misalnya melakukan talk show. Anda buat channel sendiri. Channel tadi Pak Dadan, sorry nih Pak Dadan biar tambah eksis ya Pak ya. Misalnya di @dadan misalnya gitu ya. Nah, Anda bisa buat tuh, ada misalnya seminggu sekali, bisa sebulan sekali, Anda talk show dengan siapapun itu, prospek dari daerah Anda dan segala macam. Artinya adalah apa? Anda bisa membuat daerah itu menjadi hidup. Dalam tanda kutip ya, secara value gitu loh, dengan melakukan ya tadi talk show tersebut gitu loh. Nah, itu ada caranya Bapak-Ibu sekalian, talk show-nya, terus kemudian juga bisa live atau bisa recorded. Kalau recorded nggak harus di live IG, Anda bisa lakukan mungkin di satu pojok ruangannya, atau di satu hal yang menarik dari sebuah show unit misalnya gitu. Anda bisa lakukan itu, minta teman untuk merekam dan segala macam. Nah, kalau di training saya bisa kasih tahu tuh apa yang harus dilakukan ketika melakukan yang namanya talk show berdua, atau bahkan bertiga, atau penampilan seperti apa, apakah berdua langsung, ataukah satu berdua tampil, kemudian tampil berdua dan segala macam, itu ada tekniknya. Kemudian yang terakhir adalah apa? On location. On location ini yang paling saya anjurkan kalau misalnya Anda ingin menjual listingan Anda. Misalnya Anda ingin menjual misalnya di daerah misalnya mana ya? Di daerah Tamrin lah misalnya ya. Tamrin itu misalnya ada satu unit apartemen yang luar biasa sekali. Nah, Anda tinggal kontak ke beberapa orang. Jadi hari ini Anda pergi ke lokasi tersebut, Anda buat listing, dalam artian list daftar orang yang akan Anda kabari, yang Anda telepon. Jadi Anda buat tuh 1 jam, terus sampai sore bisa 8 sampai 10 orang. Nah, Anda hanya tinggal memulai koneksi, dan Anda tinggal telepon orang tersebut untuk bisa melakukan yang namanya WhatsApp call atau video call. Jadi Anda udah kayak orang selfie aja, bro and sis. Jadi Anda tinggal selfie, Anda tinggal lihat, ini loh ada ruangan seperti ini, ruangan seperti itu. Dan yang menariknya adalah apa? Orang bisa request.
Mas Ferli, saya pengen lihat dong jacuzzinya sebesar apa. Oke, saya ke jacuzzi sekarang apa ya? Saya antar ke sana, lihatin jacuzzinya. Mas Ferli, saya pengen lihat dong view ke arah Bundaran HI seperti apa. Saya ke arah Bundaran HI, itu semua itu real. Dan yang keuntungan adalah apa? Sebagai seorang calon pembeli atau buyernya, dia nggak usah ada di situ. Dan itu sangat on time, sangat real time. Itu keuntungan dari speak on screen yang akan kita lakukan kalau misalnya Anda akan berjualan melalui internet gitu ya. Oke, next Sis Jo. Ini adalah bagaimana Anda memulai yang namanya one-to-one speak on screen. Jadi kalau Anda misalnya melakukan speak on screen melalui WhatsApp ataupun melalui apapun lah itu ya platformnya ya. Jadi saya akan kasih beberapa clue ataupun juga tips atau kiat bagaimana Anda melakukan presentasi. Tadi Sis Jo bilang bagaimana presentasi terhadap orang tapi bukan langsung. Di sini saya tekankan kita bukan langsung, tapi kita melakukan yang namanya presentasi melalui internet, bisa WhatsApp, bisa apapun itu. Yang pertama, Bro and Sis, tolong dicatat, Anda harus punya konsep yang kuat, punya alur yang kuat. Mau cerita apa nih? Listingan ini mau diapain? Oke, dia dekat Ragunan. Apakah dekat dengan taman kebun binatangnya? Apakah dekat dengan Citos? Apakah dekat dengan tol? Apakah dekat dengan apa? Oke, saya sudah punya materi itu. Kalau kita mau masak gitu ya, saya sudah punya materi itu, yang tadi itu. Terus mau diapain ini? Apakah ada aksesibilitas? Apakah ada fasum yang terdekat? Apakah misalnya kedepannya akan menjadi daerah yang akan potensial dan segala macam. Nah setelah itu Anda buat yang namanya storyline. Oke, saya akan cerita mungkin nanti bilangnya nanti ketika opening itu adalah mungkin mulai dari kawasan yang luas. Yang luas, Jakarta Selatan, kemudian juga peraturan gubernur dan segala macam, Pemda dan segala macam, langsung mengerucut ke arah kawasan. Dari kawasan ke arah lingkungan, lingkungan ke arah rumah, rumah ke arah unit. Nah unit yang Anda jual itu, yang Anda misalnya bisa bilang ngadep timur, ngadep barat, atau persilangan dari matahari dan segala macam, nah Anda harus punya storyline seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak, pertama ya, kita tidak ngalor ngidul, kita hanya menyampaikan fakta, karena fakta itu hanya kita berbicara saja, bukan menarik orang. Jadi kalau public speaking itu adalah bagaimana kita menarik orang untuk mencintai kita kan Pak ya. Nah yang paling menarik adalah kalau public speaking adalah successful public speaking. Anda harus buat orang itu cinta dan beraksi. Beraksi adalah apa ya? Transaksi sama kita ya. Terus kemudian dari konsep to script. Kalau Anda punya satu konsep, oke saya akan buat seperti ini. Siapkan Anda buat tulisan yang spesifik. Bisa berupa pointers dulu, poin-poinnya apa aja. Terus kemudian baru itu Anda bisa buat kalimatnya. Kalau Anda merasa, Mas saya tidak terlalu jago dalam berbicara atau improvisasi, nggak apa-apa. Anda tinggal buat misalnya kalimat-kalimatnya, diketik saja, atau mungkin ditulis saja silahkan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya bisa berada di sini, apa segala macam selanjutnya. Atau Anda bisa buat cue cards kecil aja, pointers aja. Dan pointers itu hanya mempointing atau mengingatkan kita mengarahkan ke satu poin yang akan kita bicarakan. Ya, itu kemudian juga yang kedua kita akan masuk ke sesi di mana Anda melakukan yang namanya opening. Bapak Ibu sekalian, satu acara itu tergantung. Kalau saya bilang lebih dari 50% kesuksesan itu adalah dari opening. Opening adalah kunci dari segalanya. Karena setelah openingnya lancar, orang sudah lupa, orang sudah menikmati acaranya. Kayak ibaratnya mobil, panasin dulu nih. Kalau sekali panas nyala, udah aman lah, tinggal dipanasin aja gitu. Nah, Anda harus punya opening yang bagus. Pertama, Anda harus punya energi. Saya lihat banyak sekali orang yang melakukan presentasi itu nggak punya energi. Dia hanya bilang, ya udahlah, saya seadanya aja lah. Saya hanya menyampaikan saja gitu. Tidak ada excitement, tidak ada semangat, tidak bisa menghadirkan bahkan yang namanya mungkin elektrik ataupun juga listrik yang besar gitu loh. Ketika orang melihat Anda, orang itu harusnya tuh merasa tersengat, tersetrum istilahnya kan. Nah, Anda harus punya strum tersebut. Sebelum melakukan itu ada cara-caranya. Tapi nanti ya kalau di acara trainingnya, kalau itu panjang sekali ya. Terus kemudian opening, terus kemudian konten. Bapak Ibu sekalian, konten ini harus hati-hati ya. Karena kalau misalnya Anda berbicara konten dari awal sampai akhir ngelantur panjang segala macam, 10 menit pertama orang masih dengar karena nggak enak. Mungkin menit ke-12 orang udah bilang, maaf Mas, saya ada telepon berikutnya, boleh nanti dilanjut lagi nggak? Artinya apa? Dia sudah tidak tertarik. Itu yang berbahaya Bapak sekalian. Jadi kalau saya boleh usul, tolong dicatat untuk konten,
Anda cuma butuh waktu 10% untuk perkenalan diri Anda. Anda siapa? Anda dari mana? Terus kemudian apa yang akan Anda lakukan? Apa yang mereka harus tahu tentang Anda lah, istilahnya lokasi kantor dan segala macam. Saya berada di sini, saya kantor di sini, kami cabang ini, bagian afiliasi ini dan segala macam, Century 21, bagian dari Ciputra Group apa segala macam. Silakan, itu pertama. 10% aja. Terus yang kedua adalah 70% itu adalah mengenai kontennya. Anda ceritain tuh semuanya, storytellingnya seperti apa tadi yang saya bilang tadi, kawasan Ragunan yang terbaru, Bapak ini, itu, ini, dan segala macam. Ceritakan. Yang pasti semuanya adalah mengacu kepada customer centric. Sudah bukan zamannya lagi, saya jualan ini Pak, Bapak mau nggak? Bukan begitu. Tetapi Anda harus bertanya, Anda harus berinteraksi. Bapak sekarang kalau boleh tahu tinggal di mana, putranya berapa, Anda hidup sama siapa, mobilnya berapa, dan segala macam. Oh kalau gitu saya ada solusinya buat Anda. Jadi sekarang zamannya adalah bukan selling, tapi sharing. Anda berbagi sama mereka. Nah itu yang harus Anda lakukan. Jadi kalau old fashion, kalau yang zaman dulu ya, kita jualan. Kita modal brosur, terserah Bapak mau apa segala macam, ini adalah yang saya jual Pak. Gitu. Nah kalau orang bilang, oh saya nggak tertarik, Bapak ini sayang loh Pak. Nah jadi kita agak pushy. Pushy-nya bukan sesuatu yang menyenangkan untuk orang zaman sekarang. Orang sekarang sudah cerdas, orang hanya tinggal bilang, oh nanti di attach aja atau dikirim aja filenya ke saya, nanti saya yang pikirin. Meskipun saya yakin banget dia tidak akan telepon kita lagi. Itu yang berbahaya Bapak sekalian. Oke, kemudian yang terakhir adalah tadi 10% perkenalan, 70% konten, dan 30% adalah apa? Closing, alias apa? Sedikit ancaman. Kalau kita ada dengar istilah adalah apa? Senin harga naik, itu pertama. Kemudian kedua adalah kita harus kasih yang namanya promo atau sedikit ada empati kepada si bapak tersebut atau si customer kita ini. Pak, ini kebetulan saya dapat jatah nih misalnya untuk bisa memberikan diskon 10% ataupun mungkin ada free misalnya down payment misalnya bisa dicicil, apapun itulah silakan. Anda siapkan yang namanya promo. Kenapa saya harus beli barang Anda? Kenapa saya harus melakukan sekarang? Harus ada sense of urgency, harus ada sense atau ada sisi paniknya, harus ada panic buying-nya, harus dikejar, harus ditekan, harus di-threat, harus diancam. Nah, disitulah di 30% terakhir itulah Anda bisa melakukan yang namanya pengancaman dalam tanda kutip gitu ya Pak ya. Nah, itu untuk mengenai konten. Kemudian body language, kalau body language seperti yang Anda lihat sekarang ini saya berdiri karena kebetulan saya ingin memberikan semangat lebih kepada Anda semuanya. Kalau duduk bisa, oke, tapi lebih santai, mungkin lebih yang ngeri adalah apa? Dia semakin hanyut, semakin larut, akhirnya tidak ada energi, orang ngantuk. Sedangkan setiap orang kita kan nggak tahu nih, di seberang sana dia lagi happy, dia lagi belum bayar cicilan, dia lagi berantem sama bininya atau apapun itu segala macam. Jadi kita nggak tahu ya. Jadi buat standarisasi yang tinggi, energi yang tinggi, berdiri dengan tegak atau duduk dengan terbuka. Nah, saya kasih tahu ada sedikit beberapa tips. Contohnya adalah misalnya gini, kalau untuk berdiri itu seperti apa sih? Berdiri tegak sempurna, iya. Tegak sempurna seperti apa? Bukan seperti TNI atau misalnya kayak apa istilahnya militer, bukan. Tetapi kalau Anda ingin tahu berdiri yang benar adalah apa? Anda berdiri, kemudian Anda nyender di tembok, di dinding, pastikan kepala Anda kena, bahu Anda, blok belakang Anda kena, bokong Anda kena, terus juga tumit, betis semua kena tembok, terus Anda jalan ke depan, itu adalah sikap sempurna Anda. Jadi bukan berdiri setengah kaki, sebelah kaki, atau mungkin seperti ini, ya Pak, ini saya sudah siap, ini listingannya untuk Bapak semuanya gitulah. Itu adalah body language yang negatif, sebaiknya yang Anda hindari. Jadi Anda harus positif, Anda harus terbuka. Nah, saya kasih tips lagi untuk body language. Kalau misalnya Anda ingin menyampaikan sesuatu kepada orang, pertama adalah apa? Kita bagi tiga. Yang pertama adalah Anda harus opening. Opening adalah apa? Tangan ini terbuka. Seperti ini ya, Bapak sekalian yang bisa kelihatan ya. Terbuka, kita welcoming orang, kita membuka hati orang, kita membuka space kepada orang, kita perkenalkan kepada orang, seperti tadi yang saya bilang. Terus kemudian kita akan melakukan yang namanya delivering content. Delivering content itu adalah kita menutup, menunjuk atau menunjuk seperti ini. Kalau di Indonesia mungkin menunjuk itu kurang sopan, tapi mengarahkan seperti ini akan lebih baik. Jadi ketika Anda ingin mengarahkan sesuatu atau mendelivering sesuatu, Anda lebih menutup seperti ini. Bandingkan dengan opening tadi seperti ini. Ini menutup seperti ini. Ya, jadi kita akan menunjuk. Kalau misalnya Anda tahu Hitler ataupun yang lainnya, orator-orator, dia menutup ke bawah seperti ini.
Mari kita rebut kembali, gitu ya. Bukan begini ya. Mari rebut kita kembali. Dan yang terakhir, yang kalau saya bilang tadi istilahnya closing atau ya sedikit ancaman gitu adalah apa? Kalau saya bilang sih bukan mengancam ya, tapi menjanjikan, memberikan harapan. Ya itu adalah apa? Pakai love. Ini dia ya. Sebenarnya bukan love gini ya, tapi lebih menutup seperti ini deh. Kalau saya mungkin kameranya nggak kelihatan, dia di bawah itu seperti ini, menutup gini. Jadi bayangkan bahwa Anda memberikan, ini adalah kebaikan untuk Anda loh, Bapak Ibu sekalian. Silakan Anda tentukan kapan Anda bisa menghubungi kami untuk bisa melakukan transaksi ataupun lebih jauh dari itu mungkin bisa melakukan deal dan segala macam ya. Jadi ada opening, delivering content sama closing, itu beda body language-nya. Dan yang terakhir adalah closing. Closing ini saya bilang tadi harus ada ancaman, harus ada janji juga, dan ingat adalah apa? Anda harus kasih harapan sama dia. Jadi beda tipis ya, ini kayak orang pacaran ya. Kamu mau sama aku nggak? Soalnya banyak yang ngantri, kan nggak mungkin ngomong gitu ya. Tapi buat sesuatu yang membuat dia tuh merasa ada sense of urgency. Saya harus melakukan sekarang ini. Saya harus segera melakukan transaksi DP dan segala macam. Nah, itu yang harus Anda deliver kepada dia. Tetapi ingat, tidak boleh ada tension, unnecessary tension, ataupun tensi-tensi yang nggak perlu. Karena orang istilahnya kasarnya gini, maaf ya, saya punya duit kok, saya menentukan. Ya, tetapi kita harus punya, kalau istilahnya orang bilang itu, kalau mungkin pernah dengar yang namanya Art of War, Sun Tzu. Sun Tzu itu adalah dia bisa berperang tanpa mengangkat senjata. Jadi akhirnya kita memainkan aja psikologis dari orang tersebut. Kita buat, Pak ini Pak sayang sekali Bapak ini, kemudian juga bulan depan atau Senin depan ini kita udah harga udah naik nih Pak. Saya justru karena concern dengan Bapak ini kan banyak sekali bisnisnya. Ini adalah satu peluang terbaru untuk Anda untuk bisa mendapatkan investasi yang lebih baik lagi nih Pak. Misalnya. Seperti itu. Jadi ada sedikit ancaman, tetapi juga ada sedikit harapan di balik ancaman tersebut. Ya, oke, kita page terakhir. Bro and sis, ini saya kasih sedikit lagi. Ini ada 5 hal yang saya highlight untuk bisa Anda tampil di depan kamera nih. Nanti hari Jumat akan ada yang seperti ini juga, tapi lebih ke personal branding. Tapi ini lebih kepada bagaimana Anda bisa membuat impresi yang bagus terhadap calon buyer Anda. Ini saya lihat banyak sekali orang teman-teman sales atau marketing yang mungkin kurang memperhatikan. Yang penting dagangan lancar gitu ya. Tapi ingat bahwa Anda juga terkoneksi dengan afiliasi prinsipal alias apa? Century 21. Image Century 21 itu harus kita jaga juga. Yang pertama adalah personal grooming, brosis. Jadi kalau saya bilang ini kan ada istilahnya gini, just the way you are gitu lah. Tahu ya lagunya ya. Kalau umuran 80-an tahu lah ya, Billy Joel, don't go changing to try and please me gitu ya. Nah, lagu itu mengisyaratkan bahwa kita menjadi diri kita sendiri aja. Kabar buruknya itu salah. Kabar baiknya adalah apa? Kita sekarang ini di tengah era kompetisi, bro and sis. Kita tidak bisa menjadi diri sendiri gini aja. Kalau misalnya, ini kita ngomong fisik ya, bukan karakter ya. Dan kita nggak body shaming, tidak bermaksud untuk mengomong soal mungkin apakah berat badan dan segala macam, tetapi penampilan. Penampilan ini adalah memegang kunci, karena manusia ini adalah orang yang makhluk sosial yang terkoneksi dengan visual. Kalau tadi misalnya si Jo adalah orang kinestetik, dia senang, kalau istilah saya nggak bilang senang diraba ya, tapi sesuatu sentuhan dan tepukan dan segala macam gitu ya. Tapi kalau saya orang visual, dan most of people adalah orang visual. Dalam 5 detik orang akan terdeteksi, oke, dia makannya di mana, dia makan siangnya apa, dia mobilnya apa, segala macam, dengan penampilan saja. Dan itu terjadi di kota besar. Terutama kita semua nih, bro and sis, kita sudah di kota besar, bisnis sedang lancar dan segala macam, dan akan bangkit lagi. Pertanyaannya, are you ready? Jadi, Anda harus mengupgrade penampilan Anda. Yang pasti adalah apa? Personal grooming. Anda harus cek apakah mungkin misalnya apakah tidak ada alis yang keluar atau rambut yang ubannya acak-acakan. Mohon maaf nih, saya juga beruban, tetapi saya atur dan sedemikian rupa gitu. Atau mungkin ada hal-hal yang tidak perlu gitu ya. Nanti kalau di training saya bisa jelaskan lebih detail. Kemudian juga ada dress to kill. Anda harus membuat penampilan Anda ini dari pakaian dengan hal yang luar biasa sekali. Bajunya yang luar biasa sekali. Nanti di hari Jumat saya akan jelasin apa aja tuh yang 5 hal yang membuat Anda tampil profesional ya. Jadi itu harus Anda pastikan. Kemudian juga excellent kamera, bro and sis. Hari gini Anda seorang broker yang dinilai bukan dari mobil Anda, bukan dari misalnya rumah Anda tinggal, bukan.
Tapi apa? Ketika mereka Anda tampil di depan kamera di depan mereka, yang mereka lihat adalah apa? Kualitas kameranya, kualitas pencahayaannya, kualitas latar belakangnya. Yang ini akan langsung menuju ke nomor 4, itu adalah classy background. Jadi kalau Anda melakukan yang namanya speak on screen, Anda pastikan latar belakangnya ini juga representatif. Kebetulan saya ini lagi nebeng di kantor orang nih, jadi saya nggak ada pilihan lain, jadi sorry banget ini. Tapi intinya adalah apa? Kalau Anda ingin melakukan sesuatu, misalnya taruhlah visi dengan calon klien atau buyer, kalau Anda yang kerja di kantoran, pastikan di belakang Anda tidak ada objek yang bergerak. Objek bergerak bisa apapun, bisa air mancur atau air terjun, dalam artian mungkin saya di kolam nih Pak, nih saya di belakang nih sambil santai nih, sambil habis makan siang gitu. Santai iya, tetapi jangan terlalu santai, harus profesional. Terus kemudian juga ada objek bergerak, ada orang lewat, ada mobil, bukan visual aja tapi audio juga mengganggu. Dan misalnya tiba-tiba Anda di cubicle ya, cubicle itu berarti di kantor, itu banyak sekali yang namanya tempelan-tempelan, post-it apa segala macam, yang lihat pusing, tidak profesional. Kesannya ini si Mas Ferly kerjanya ini serabutan sekali, bagaimana saya mempercayai semua bisnis saya kepada dia, kalau dia ngurus saja ini belepotan gitu ya. Jadi Anda harus punya namanya classy background. Bro and sis, saya kasih tahu ya, artis sekarang sejak ada pandemi ini banyak yang mengubah ruang tamunya menjadi stage namanya. Jadi stage jadi satu kayak pojokan yang diubah sesuai dengan kebutuhan. Karena mereka dapat endorse, mereka dapat misalnya apa ya, kerjasama dan segala macam. Dan mereka harus membuat stage-nya tersebut sesuai dengan produk yang diiklankan oleh mereka. Ada stage-nya yang tradisional, ada yang modern, ada yang perkotaan dan segala macam. Kalau mungkin di Zoom ini ada ya virtual set. Kalau Pak Peter kemarin minta saya untuk virtual set, itu ada semuanya. Tetapi yang saya usulkan adalah apa? Kalau Anda melakukan yang work from home, Mas Ferly saya lagi prospek nih ke prospek saya, buyer saya itu, pastikan latar belakangnya yang indah dilihat ya. Jangan jemuran, jangan anduk gantung, jangan foto keluarga. Kalau saya bilang sebaiknya tidak ditampilkan. Anda harus profesional. Anda cari satu pojok, bisa lampu berdiri atau sofa, dan pastikan cahayanya bagus. Terus kemudian juga kalau Anda punya misalnya perjalanan misalnya ke luar negeri segala macam, menurut Anda boleh nggak? Bisa boleh nggak. Tapi kalau misalnya Anda foto di Menara Eiffel, wah saya ingin memperlihatkan Mas Ferly saya pernah ke Eiffel. It's okay lah, satu cukup. Tapi jangan terlalu kesannya memang mejeng sekali gitu loh. Wih, ini orang mejeng banget nih pernah ke Eiffel gitu kan. Nah sebaiknya tidak dilakukan seperti itu. Dan yang terakhir adalah apa? Smile. Anda harus senyum. Makanya artis-artis dibayar mahal. Karena apa? Kita senang lihatnya. Karena apapun yang terjadi, mereka senyum. Mereka sangat adorable. Mereka sangat mudah untuk dicintai. Ya, oke. Itu sekian dari saya. Semoga Anda sukses terus, tambah banyak cinta dan banyak cuan untuk kita. Thank you, Sis Jo.